Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman janda bolong agar daunnya berukuran besar. Ini adalah tanaman janda bolong saya yang sudah mulai tinggi dan membesar. Sudah banyak daunnya, udah mulai rimbun. Nah, kalau udah begini, udah panjang, udah tinggi, kita harus memberikan namanya turus atau ajir. Tanaman janda bolong ini itu kalau tinggi dia harus butuh namanya tiang penyangga. Kalau enggak dia akan miring seperti ini. Nah, itu jadi jelek ya, dan bahkan berisiko untuk terjadinya patah pada bagian tanamannya. Untuk tanaman janda bolong ini itu mempunyai akar udara. Nah, ini adalah akar udara. Akar udara ini akan manjang dan terus dia akan mencari media tanam untuk mencengkram dari tanaman janda bolong ini. Karena akar udara janda bolong ini itu sama halnya dengan akar yang berada di dalam tanah, yaitu membutuhkan asupan nutrisi. Nah, biasanya tanaman janda bolong ini kalau udah mulai tinggi, itu yang paling atas daunnya mulai mengecil. Nah, ini seperti ini masih daun baru ya, masih warnanya masih hijau pucat, masih mengkilat. Itu biasanya nanti lama-kelamaan daunnya akan mengecil. Karena kenapa? Karena pada ujung tanaman janda bolong ini kalau udah tinggi, paling ujungnya itu akan kurang nutrisi atau berkurang nutrisinya, sehingga tanaman janda bolong ini daun yang paling atas lama-lama akan mengecil. Nah, untuk mencegah hal ini, kita harus kasih asupan nutrisi untuk semua dari akar-akar udara ini guys. Agar akar udara ini selalu mendapat nutrisi, saya akan memberikan sebuah media tanam, yaitu media tanam yang berbentuk vertikal. Nah, seperti apa? Tonton terus ya. Nah, yang saya maksud dengan media tanam vertikal itu seperti apa? Nah, ini dia. Kita ambil sebilah bambu seperti ini, kemudian diberi corong ya, seperti corong seperti ini dengan kawat nyamuk yang terbuat dari kain ya. Nah, seperti ini kawat nyamuk yang biasa dipakai di lubang-lubang angin ya. Ini seperti ini. Kita cari warnanya agak gelap, lalu dibikin lubang corong seperti ini ya. Ini ujungnya. Nah, itu dia. Lalu di belakangnya dipaku menggunakan paku triplek. Nah, seperti ini sepanjang ke bawah agar tidak lepas ya. Paham ya? Nah, paling bawah ini saya pakukan dengan sebilah bambu lagi yang kecil berbentuk horizontal, yaitu penahan di bawah ya, agar tidak miring ke kanan kiri. Nah, ini depan saya yang satu kantong ini adalah sekam bakar. Nah, lihat. Lalu yang kiri ini adalah pupuk kambing. Nah, itu dia. Untuk saya membuat media tanaman indoor itu adalah 3:1. Untuk sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian. Misalnya saya menggunakan 3 genggam dari sekam bakar ini, berarti pupuk kambingnya 1 genggam. Oke ya. Nah, ini sudah saya jadi satu ya antara sekam bakar dan pupuk kambingnya. Ini tadi saya pakai untuk sekam bakarnya itu 12 genggam, lalu untuk pupuk kambingnya berarti 4 genggam ya. Ini untuk bagian bawah ya, agar nanti perpindahan ke pot yang kecil dan ke pot yang besar itu tanaman janda bolongnya untuk bagian atasnya tidak terlalu tenggelam ya. Makanya paling bawah kita beri media tanam yang tebal seperti ini. Nah, kalau udah, jangan lupa ya, kita tancapkan untuk turusnya seperti ini. Kita gali. Nah, seperti ini ya. Singkirkan dulu. Ini dia. Itu 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya jangan disiram dulu ya. Karena kenapa? Untuk menghindari resiko terjadinya putus akar atau media tanam yang terlalu basah, sehingga nanti akarnya akan ikut pecah atau rusak. Tapi kalau 3 hari sebelum kita tidak siram,
maka biasanya media tanam bawaannya ini yang sebelumnya itu akan tidak mengalami yang namanya ambrol atau hancur ya. Sekarang kita pindahkan tanaman janda bolongnya ke pot yang baru ya. Kita miringkan. Nah, ini dia. Usahakan media tanam bawaan jangan sampai rusak atau pecah ambrol. Nah, ini udah masuk ya. Kalau udah begini, ini samping-sampingnya penuh ya, ratakan, jangan sampai ada ruang yang kosong. Nah, ini dia guys. Kita isikan ya sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita isikan sedikit demi sedikit ya. Nah, kita masukkan. Oke ya, saya percepat aja ya. Nah, ini guys sudah mulai terisi ya. Nah, itu sampai ke bawah seperti ini. Kalau udah padat seperti ini, yang kita lakukan adalah berusaha menempelkan dari akar udara yang ada. Tapi ingat, kita jangan memaksa ya, karena ini kalau udah tinggi seperti ini akan keras. Jadi usahakan hanya berapa yang bisa ditempelkan saja. Lalu ini itu kita tempelkan, nanti nutrisinya akan lebih mendekati dari ujung-ujungnya. Dengan cara apa? Diikat menggunakan seutas benang yang berwarna hitam agar tidak kelihatan. Nah, ini ya. Ini lihat, ini adalah benang yang biasa untuk menjahit. Ini akar udaranya, ini akar udara. Kita tempelkan dengan diikat seperti ini. Nah, itu dia ya, seperti ini ya, diikat ya. Saya ikatkan dengan media tanam yang vertikal ini. Ini nanti ke atas, kalau udah naik ke atas, saya ikatkan lagi. Jadi seperti itu ya. Lalu untuk perawatannya bagaimana? Ini bisa disemprotkan dengan menggunakan pupuk organik ya, disemprot spray dengan pupuk organik atau NPK cair. Oke, gitu aja ya dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video saya yang terbaru, karena cuma channel saya lah yang mengulas tentang dunia tanaman hias secara detail dan menarik. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.